Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel kita, Dr. Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyajikan salah satu materi pada kelistrikan kendaraan ringan, yaitu diagram kerja pada air conditioner system. Kenapa kita menyajikan untuk materi ini? Dikarenakan materi air conditioner system ini cukup menarik untuk dibahas dan banyak kasus-kasus pada kendaraan ringan atau mobil yang berkaitan dengan air conditioner system. Namun untuk pembahasan kali ini kita akan memulainya untuk mengenal bagian-bagian pada air conditioner system, diagram kerja pada air conditioner system, serta aliran refrigeran pada air conditioner system. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas mengenai diagnosis kerusakan pada sistem AC. Oke, kita lanjut untuk pembahasan yang pertama. Di sini kita akan memulai dulu dengan bagian-bagian utama pada sistem AC. Ya. Di sini sudah ditampilkan diagram kerja pada sistem AC, ya, di mana di sini terdapat komponen-komponen utama yang akan kita bahas satu persatu. Tentunya para sobat dokter otomotif sudah sangat familiar dengan gambar ini karena sudah banyak beredar di website otomotif ya. Kita akan bahas dulu bagian-bagian utama pada sistem AC. Oke, seperti terlihat pada gambar di sini, kita akan membahas dari bagian yang pertama yaitu kompresor ya. Di mana kompresor ini fungsinya untuk mensirkulasikan refrigeran pada sistem AC. Terdapat dua saluran di sini pada kompresor. Yang pertama adalah suction port ya, atau saluran hisap di sini, suction port. Di mana di sini kompresor akan menghisap gas bertekanan dan bersuhu rendah yang berasal dari evaporator. Jadi yang masuk ke kompresor ini adalah gas dengan suhu dan tekanan yang rendah atau low pressure gas ya. Yang nantinya kemudian diserap oleh kompresor, kemudian akan ditekan oleh kompresor, didorong menuju ke saluran yang kedua yaitu saluran keluar ya. Di sini ada discharge port, di mana discharge port ini akan mengeluarkan gas bertekanan dan bersuhu tinggi. Jadi di sini masih dalam bentuk gas, namun dengan tekanan dan suhu yang tinggi. Perlu diketahui bahwa kompresor ini adalah bagian yang bekerja berdasarkan energi yang ditransfer dari mesin melalui puli ini, puli kompresor. Puli kompresor ini akan terhubung dengan mesin melalui tali kipas atau fan bell. Ya. Ada yang berbentuk V-bell, ada juga yang berbentuk V-rebel ya, ataupun serpentin V-rebel. Tentunya dia akan terhubung, kompresor ini akan terhubung atau tertransfer, tertaut dengan puli ini ketika ada satu komponen lagi di sini namanya magnetic clutch atau coupling magnetic sudah on atau aktif ya. Tentunya dengan aliran listrik DC. Setelah teraliri listrik, maka magnetic clutch ini akan aktif, berubah menjadi magnet dan akan menautkan poros pada kompresor di sini dengan puli kompresor, sehingga nantinya terjadi transfer putaran atau transfer energi, transfer tenaga dari puli yang kemudian diteruskan ke kompresor untuk melakukan proses hisap dan proses tekan, sehingga nanti refrigeran pada sistem AC dapat bersirkulasi.
Di dalam kompresor perlu diketahui karena ini adalah bagian-bagian yang bergesekan. Di sini adalah bagian-bagian yang terdapat banyak sekali komponen yang saling melakukan proses kerja bergesekan, ya, naik turun, ada yang berputar. Maka diperlukan adanya pelumas. Sehingga dalam kompresor ini biasanya kita isi dengan oli kompresor, ya, dengan volume dan spesifikasi yang ditentukan sesuai dengan jenis kompresornya. Bisa dilihat pada manual book masing-masing kendaraan. Ada yang menggunakan ND Oil 8, ND Oil 9 dengan volume 80 cc, ada yang 90 cc, ya. Tergantung daripada tipe dan model kompresor. Sehingga komponen-komponen yang berada dalam kompresor ini tidak cepat mengalami keausan, karena dapat berakibat kompresor ini bisa macet, ya, sehingga tidak bisa mensirkulasi daripada refrigeran di dalam sistem mesin. Kemudian komponen berikutnya, setelah dari discharge, dia akan disalurkan melalui pipa-pipa AC, ya. Kemudian ke komponen yang kedua ini adalah kondensor, ya. Kondensor, di mana bagian ini mirip dengan radiator, terdapat cup, terdapat fin atau kisi-kisi, ya, yang nantinya akan berfungsi untuk menurunkan daripada suhu atau temperatur refrigeran yang dikirimkan dari kompresor, ya. Karena perlu diketahui bahwa gas yang keluar dari kompresor ini adalah gas dengan tekanan dan suhu tinggi, tentunya dengan suhu yang cukup tinggi, ya. Di sini 80 sampai 90 derajat lah di sini suhunya yang keluar dari kompresor. Kemudian ketika dia masuk ke dalam kondensor, ke dalam cup, maka di sini akan dibantu pendinginannya oleh fin yang akan menyerap atau akan terjadi pertukaran panas, heat exchange pada cup dan fin ini dengan bantuan motor fan, ya, motor fan atau kipas elektrik. Tetapi pada beberapa tipe juga masih menggunakan tipe mekanis, ya, mekanis fan atau kipas mekanis, di mana kipas tersebut diputar melalui tali kipas. Jadi masih memanfaatkan putaran mesin. Ada yang menggunakan tipe mekanis dengan putaran langsung melalui tali kipas. Ada yang dapat diatur kecepatannya dengan menggunakan kopling fluida, tentunya berdasarkan temperatur yang diterima oleh silikon pada kopling fluida. Namun pada tipe sekarang lebih banyak menggunakan electric motor fan, ya. Ada yang menggunakan tipe single fan dengan dual speed low dan high. Ada yang menggunakan tipe double fan, ya, di mana terdapat fan utama dan extra fan. Kemudian refrigeran di dalam kondensor ini akan diturunkan temperaturnya, ya. Secara teoritis di sini bisa 80 derajat, maka diturunkan menjadi kurang lebih 30 sampai 40 derajat di sini. Ya, temperaturnya akan turun. Yang kemudian tentunya dengan penurunan temperatur tersebut, refrigeran di dalam sistem ini setelah keluar dari kondensor akan berubah menjadi liquid, ya. Berubah menjadi liquid atau cairan, ya. Cairan refrigeran dengan suhu dan temperatur yang tinggi. Jadi suhunya masih lumayan tinggi, dikatakan masih lumayan tinggi walaupun sudah terjadi penurunan, tetapi suhunya masih lumayan tinggi dan sudah berubah bentuk, ya. Di sini terjadi perubahan bentuk dari gas menjadi cair. Itulah kenapa kondensor disebut sebagai liquefies. Karena di sini berfungsi untuk merubah daripada refrigeran gas menjadi refrigeran cair. Oke, kemudian refrigeran cair yang masih bersuhu lumayan tinggi ini, ya, kisaran 30-40 derajat, ya, akan disalurkan ke dalam komponen selanjutnya. Di sini ada receiver atau dryer. Receive dia menerima cairan refrigeran, kemudian akan dimurnikan di sini karena di sini terdapat silika, ya, yang akan memurnikan daripada refrigeran cair yang sudah melewati kondensor.
Di sini akan dimurnikan, dibersihkan, difilter, sehingga nanti yang masuk ke dalam atau yang keluar dari dryer ini sudah dalam kondisi refrigeran cair yang murni. Ya. Di sini dibersihkan dari gelembung-gelembung, ya. Dibersihkan melalui filter atau silika yang ada di dalam receiver dryer. Pada beberapa tipe, receiver juga dilengkapi dengan side glass atau kaca pengintai. Namun hanya pada beberapa tipe. Karena ada beberapa tipe yang dryernya menyatu dengan kondensor dan tidak punya kaca pengintai, ya. Jadi pada beberapa kendaraan itu dryernya itu sudah terpasang pada kondensor, ya, pada sisi kondensor. Sehingga keluar dari kondensor itu sudah murni, ya. Tidak memerlukan lagi dryer. Paling hanya dipasang satu buah kaca pengintai. Contoh pada Toyota Avanza itu sudah menyatu dryernya dengan kondensor, sehingga yang keluar ini hanya dipasangkan kaca pengintai di sini. Ya, untuk mengetahui daripada volume aliran refrigeran di dalam sistem. Apakah dia berbentuk gelembung, atau dia aliran yang tidak ada gelembung, ya, atau bahkan tidak ada aliran, bisa kita deteksi dari situ, diagnosa sederhana. Apakah refrigerannya cukup, berlebihan, atau bahkan kosong. Nah, kemudian liquid refrigeran di sini, yaitu refrigeran cair, ya, tentunya masih dalam tekanan yang cukup tinggi, akan disalurkan melalui katup ekspansi. Ya, katup ekspansi ini adalah lubang kecil yang nantinya berfungsi untuk mengabutkan daripada refrigeran bertekanan rendah yang bertekanan tinggi, refrigeran bertekanan tinggi akan dirubah menjadi refrigeran bertekanan rendah dalam bentuk kabut di sini. Jadi di sini ada orifice kecil yang diatur bukaannya, buka tutupnya, ya. Besar volume yang mengalir akan diatur melalui heat sensing tube di sini, ya, atau sensor pengindra temperatur, heat sensing tube, ya. Di mana bukaan daripada orifice atau needle valve lah di sini akan mengikuti daripada temperatur yang disensor oleh heat sensing tube ini, ya. Sehingga nanti needle valve akan bergerak naik turun menyesuaikan besaran atau volume refrigeran yang akan dispray atau dikabutkan menuju ke evaporator. Oke, kemudian di sini berikutnya di sini refrigeran yang keluar pada expansion valve, keluar dari expansion valve ini masih berbentuk spray, ya. Jadi masih ada sedikit campuran atau saturated fluid, ya. Ada sedikit campuran cairan karena belum total berubah menjadi gas. Baru ekspansi awal di sini. Namun sudah menjadi tekanan rendah dan bersuhu rendah, ya, tidak lagi setinggi yang masuk dari expansion valve. Karena karakteristik daripada refrigeran sendiri, dia akan suhunya menurun ketika berubah bentuk dari cair menjadi gas. Ya, sehingga inilah yang akan kita manfaatkan untuk heat exchange atau pertukaran panas pada kabin, ya, sehingga kabin pada kendaraan terasa sejuk dingin. Nah, temperaturnya turun, ya, ini memanfaatkan daripada refrigeran yang berubah bentuk dari cair menjadi gas. Kemudian setelah dispray, dia akan masuk ke komponen selanjutnya. Ini adalah evaporator, ya. Ini adalah evaporator, nah, yang terdiri dari tube and fin, ya. Namun dengan penampang yang lebih kecil dibanding dengan kondensor, namun biasanya lebih tebal, ya, walaupun penampangnya lebih kecil tapi lebih tebal. Nah, disinilah nanti refrigeran yang sudah dispray oleh atau diexpand oleh expansion valve akan seluruhnya berubah menjadi gas di sini. Sehingga temperatur minimal daripada refrigeran akan tercapai di sini. Ya, temperaturnya bisa minus di sini. Sesuai dengan pengaturan temperatur yang dilakukan oleh pengemudi, ya, driver, karena nanti di sini juga terpasang thermoswitch, ya, yang mendeteksi temperatur. Setelah refrigeran berubah sepenuhnya menjadi gas di sini, kemudian refrigeran yang suhunya sudah turun ini, ya, turun secara maksimal, akan dihembuskan,
ya, dengan bantuan blower. Dihembuskan kemana? Dihembuskan menuju ke ruang kabin untuk mendinginkan ruang kabin, sehingga terjadilah pertukaran panas pada evaporator. Ya, karena udaranya akan bersirkulasi, didorong masuk ke kabin, diserap lagi, didorong lagi, sehingga terjadinya pertukaran panas. Jadi ini merupakan heat exchanger juga ya, alat pertukaran panas juga ini. Sehingga pada evaporator nantinya akan timbul uap air ya, atau embun ya, akan timbul embun di sini yang kemudian akan dibuang melalui saluran pembuangan yang ada pada evaporator ya, sehingga kita melihat fenomena pada mobil itu ada saluran air yang keluar dari bawah kabin biasanya. Ya, ada air menetes di bawah mesin, biasanya terlihat di bawah mesin itu. Nah, itu adalah air yang dibuang akibat adanya evaporasi pada evaporator, sehingga terjadi pengembunan. Ya, kemudian tentu dengan dia menyerap panas daripada ruang kabin, maka kemudian refrigeran itu akan bertambah ya temperaturnya, tentu ya, bertambah temperaturnya akan sudah terjadi pertukaran panas, sehingga yang keluar ini sudah bertambah temperatur. Walaupun sebenarnya temperaturnya masih cukup dingin, yang bisa kita buktikan pada pipa-pipa itu biasanya terjadi pengembunan pada pipa. Pipa yang keluar dari evaporator, terjadi pengembunan biasanya kan, ada air-airnya di situ. Nah, kemudian nanti refrigeran gas bersuhu dan bertekanan rendah ini akan dihisap lagi melalui suction valve, suction port ya, suction port, karena ini bukan valve, ini saluran. Suction port kemudian dikompres lagi menuju discharge port, kemudian masuk ke dalam kondensor, diteruskan lagi ke dryer, diekspansi, dimasukkan diekspansi, dirubah menjadi gas lagi di evaporator, dihembuskan ke ruang kabin, terjadi pertukaran panas sehingga suhu kabin menurun, kemudian dihisap lagi dan seperti itu seterusnya selama terjadinya proses refrigerasi ya, atau proses sirkulasi AC. Nah, itulah bagian-bagian utama pada diagram AC dan sistem kerja pada sistem AC. Ya, kita coba play ya supaya ada gambaran di sini. Ya, terlihat bahwa ini yang biru ini adalah gambar daripada refrigeran refrigeran gas dan bertekanan rendah. Kalau yang merah ini adalah refrigeran cair dengan refrigeran dengan suhu tinggi ya, tekanan tinggi dan suhu tinggi. Kalau ini refrigeran dengan suhu dan tekanan rendah. Dia akan melewati suction port, keluar melalui discharge, kemudian ke kondensor. Di kondensor ini dia akan diturunkan temperaturnya, berubah bentuk menjadi cairan refrigeran dengan suhu dan tekanan rendah. Dengan tekanan tinggi, kemudian ke dryer ke ekspansi, kemudian masuk lagi ke evaporator. Evaporator dengan bantuan blower dia akan menghembuskan udara dingin ke kabin, kemudian masuk lagi ke kompresor dan seperti itu seterusnya selama pengemudi masih membutuhkan pendinginan daripada air conditioner atau AC ini. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk konten kali ini, yaitu mengenai diagram kerja sistem AC. Untuk konten berikutnya kita akan membahas mengenai diagnosa pada sistem AC ya, kerusakan-kerusakan yang sering muncul pada sistem AC dengan membaca tekanan pada manometer, pada low dan high pressure side ya tentunya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel Dokter Otomotif ya. Dukung selalu Dokter Otomotif, channel edukatif seputar dunia otomotif untuk bisa memberikan edukasi mengenai dunia otomotif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.